Bismillahirrahmanirrahim. Santriku, sholatmu itu harus pakai wudhu. Pakai wudhu. Wudhu itu wajib kamu pakai. Wudhu itu wajib kamu lakukan. Karena sholat tanpa wudhu tidak bisa diterima. Sholat tanpa wudhu tertolak. Wudhu itu pintu gerbangnya sholat. Wudhu itu pintu gerbangnya sholat khusyuk. Maka wudhu harus kamu lakukan sebelum kamu sholat. Kenapa kita harus wudhu? Karena wudhu itu menggugurkan, menghilangkan, menghapus dunia. Kita menghadap itu hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena Allah. Maka wudhu itu menggugurkan, menghilangkan dunia dulu. Ya, karena kita akan menghadap kepada Allah. Dunia harus ditinggalkan. Ya, dunia harus ditinggalkan. Dunia yang kita gunakan dengan kaki kita gunakan dengan tangan kita gunakan dengan mulut kita gunakan dengan hidung kita gunakan dengan mata kita gunakan dengan telinga kita. Ini semuanya dosa semuanya. Karena semua anggota tubuh kita itu tadi kita gunakan untuk menikmati dunia. Maka dicuci, dibersihkan dulu. Dibersihkan supaya apa? Supaya kita bisa nyambung kepada Allah ketika sholat nanti. Maka wudhumu jangan ngawur, wudhumu jangan tergesa-gesa. Kalau wudhumu ngawur, wudhumu tergesa-gesa, maka sholatmu pun akan tergesa-gesa. Sholatmu akan hambar, sholatmu tidak akan ada rasanya, sholatmu tidak akan membekas. Karena apa? Semua tergesa-gesa. Kenapa? Sholat yang hambar, sholat yang tidak membekas, sholat yang tidak membawa perubahan itu kenapa? Karena di dalam sholat kamu masih membawa dunia. Di dalam sholat kamu masih membawa dunia. Dunia tidak boleh kau bawa saat sholat. Dunia tidak boleh kau bawa saat sholat. Karena saat sholat ketika kau bawa dunia, engkau masih ingat dunia. Maka wudhumu benerin. Wudhumu benerin. Ya, wudhumu benerin. Saat kau cuci tanganmu, maka bayangkanlah semua berguguran dosa-dosamu, maksiat-maksiatmu. Saat kau berkumur-kumur, bayangkan kau mencuci mulut busukmu itu yang suka ngomong kotor, yang suka memfitnah, yang suka bohong, yang suka makan barang yang haram. Kamu cuci itu semuanya supaya bersih ketika kamu nanti mengucapkan takbir, ketika kamu nanti mengucapkan Al-Fatihah, baca surat-surat pendek, dan kamu ketika berzikir supaya bersih mulutmu itu. Dan saat kau cuci mukamu, kau cuci hidungmu supaya bersih semuanya, agar engkau tampak di hadapan Allah berseri, meminta ampunan, merendahkan diri, menghamba kepada Allah. Kau cuci telingamu, kenapa? Kau cuci kepalamu, kenapa? Supaya telinga dan kepalamu bisa mendengar seruan Allah, supaya engkau bisa merasakan begitu agungnya, begitu besarnya Allah menciptakan kita. Kau cuci kakimu, kenapa? Kakimu itulah yang banyak membawa maksiat, yang membawa ke sana kemari. Maka ketika engkau sholat dalam keadaan berwudu, dunia kau tinggalkan. Dan engkau akan dapatkan khusyuk itu. Engkau akan dapatkan nikmat itu. Engkau akan dapatkan nikmatnya sholat. Sholat itu pertemuanmu dengan Allah. Sholat itu perbincanganmu dengan Allah. Ngobrolmu sama Allah. Doamu sama Allah. Maka ayo, sholatmu itu harus membawa wudhu. Sholatmu itu harus khusyuk. Sholatmu karena Allah. Sholatmu karena Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Santriku, kamu di pondok pesantren Ainul Yakin ini 3 hal yang dilatih. Otak kamu dilatih, hati kamu dilatih, fisik kamu dilatih. Otak, hati, fisik semuanya dilatih, semuanya diajari. Kamu tahu kan yang namanya latihan? Latihan itu proses menjadi baik. Latihan itu harus dipaksa. Maka otak kamu harus dipaksa untuk berpikir. Hati kamu harus dipaksa untuk dibersihkan. Harus dipaksa untuk bisa merasakan. Fisik kamu harus dipaksa untuk bergerak. Supaya otot-ototnya bisa kuat. Nah, santriku, ingat. Kamu yang di rumah terbiasa tidak digunakan otak kamu. Otak kamu hanya dijejeli ilmu saja. Tapi di sini tidak, kamu diajari untuk berpikir. Ketika ada punya masalah, bagaimana kamu mengelola masalah itu? Bagaimana kamu menghadapi masalah itu? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu? Jadi tidak hanya sekedar menerima tok, tidak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, belajar. Nah, belajar itu kamu punya ilmu untuk menyelesaikan masalah. Jadi otakmu akan terasah. Jadi juga bukan cuma kamu itu koleksi ilmu saja. Koleksi hafalan, koleksi belajar, tapi nggak pernah digunakan. Maka kamu di pondok pesantren ini, otak kamu harus digunakan. Mikir. Ketika kamu tidak ada makanan, piye carane kamu bisa punya makanan. Ketika kamu sakit, piye carane kamu bisa sembuh. Ketika kamu ada masalah, kamu ada konflik dengan temanmu, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya. Ketika tidak ada air, bagaimana kamu bisa mendapatkan air. Otak kamu itu dilatih. Ya. Otak kamu itu dilatih. Jadi enggak cuma bisanya minta saja. Tidak. Kamu besok kalau besar, otak kamu harus kamu gunakan. Hati kamu juga harus kamu gunakan. Fisik kamu itu kamu gunakan. Tidak ada kebergantungan, tidak ada. Orang tua kamu itu besok semakin lama semakin tua, enggak bisa apa-apa. Kamu, orang tua kamu yang sekarang punya duit, punya pangkat, punya itu, besok sudah nggak punya apa-apa lagi lah. Kamu yang akan menggantikannya. Maka otak kamu dilatih, hati kamu dilatih, fisik kamu dilatih. Kamu ini calon penerus bangsa. Kamu ini generasi yang terbaik. Maka jangan malas-malasan kamu. Jangan kluntrak-kluntruk, lumbrak-lumbruk, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Tidak. Kamu tidak boleh mengeluh. Kamu tidak boleh mengeluh. Kalau jatuh sakit, obati. Obati. Kamu harus jadi orang yang kuat. Kamu harus jadi orang yang baik. Kalau kamu di rumah selalu ada, minta ada. Tapi di sini tidak. Kamu harus berusaha. Kalau kamu di rumah selalu berpikir negatif, di sini kamu harus selalu berpikir positif. Setiap kejadian atas izin Allah. Dan itu baik. Ingat kamu ya. Ini kamu di sini itu belajar, benar-benar belajar kamu. Kamu di sini sungguh-sungguh dilatih kamu. Tidak cuma asal saja. Ayo, latih. Latih tangan kamu itu biar bisa nyapu. Latih tangan kamu itu biar bisa bekerja. Gak cuma nyuruh, gak cuma jadi bos. Bos itu harus bisa melakukan. Bismillah. Latih, paksa diri kamu, kamu bisa. Kebiasaan itu hanya latihan saja, perlu dipaksa. Kamu nanti lama-lama kamu pinter. Ya, kamu nanti lama-lama bisa mengurus dirimu, kamu lama-lama bisa mengurus rumah tanggamu, kamu lama-lama bisa, apapun lah bisa. Yang penting kamu mau memaksa, kamu harus dipaksa. Ya, perlu dipaksa. Ya memang gak enak latihan itu, dipaksa itu yang gak enak. Tapi lama-lama nanti jadi enak. Karena yang namanya latihan harus dipaksa. Menjadi satu profesional itu harus dipaksa latihannya. Ya, kamu sadar kamu butuh itu loh. Kamu sadar kamu butuh. Dan kalau kamu butuh gak mau kepaksa ya gak bisa. Ya, kamu kan butuh bisa toh, maka kamu harus paksa. Latih otak kamu untuk berpikir, latih hati kamu untuk bisa merasakan, latih otot-otot kamu untuk bisa bergerak melakukan sesuatu. Bismillah. Santri Ainul Yakin, otaknya, hatinya, fisiknya harus jadi bismillah.